Haleluya, haleluya. Sidang jemaat El Bethel yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Hari ini kita memasuki minggu pertama tahun 2021. Dahsyat Tuhan. Dengan segala problema yang kita lewati selama tahun 2020, dengan segala masalah, sakit, penyakit, hal-hal yang dahsyat, tapi kita boleh memasuki minggu pertama tahun 2021 ini. Tidak ada alasan lain. Semua berbicara tentang Allah dan kasih dan kuasanya. Haleluya. Sebelum kita berdoa, jangan lupa 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan setiap kesempatan, dan menjaga jarak. Lakukan protokol kesehatan yang sudah pemerintah tetapkan dengan disiplin, maka kita Indonesia pasti akan mampu melewati akan wabah coronavirus disease pandemic ini. Haleluya. Nah, untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk minggu pertama tahun 2021 ini. Dahsyat ajaib Engkau. Tidak ada Allah seperti Engkau. Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu hari ini, hari Minggu yang pertama Tuhan, kami datang Tuhan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perbuatan tangan-Mu yang ajaib bagi kami. Dan sekarang Tuhan, kami mendengarkan akan firman-Mu. Hamba mohon urapan dari tempat yang mati ini turun bagi hamba, dan turun bagi semua mata dan telinga yang melihat dan mendengar akan firman Allah yang disampaikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita sama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian-pujian yang sangat memberkati kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk semuanya shalom. Kita berjumpa kembali di hari Minggu pertama di bulan Januari tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab hanya karena pertolongan Tuhan kalau kita masing-masing boleh kembali ada di tahun yang baru ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mau memulai akan ibadah kita sama-sama memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami mampu, kami kuat bersama Engkau, hanya bersama Engkau saja. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dan saya percaya kita semua diberkati lewat puji-pujian yang luar biasa yang kita sudah sama-sama naikkan kepada Tuhan. Dan sekarang mari buka Alkitab saudara. Kita tahu tema kita sepanjang tahun ini melewati coronavirus disease pandemic adalah live by faith, not by sight. Hidup karena iman, bukan karena melihat. Kita baca sama-sama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ini firman Allah katakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Dan di International Version bilang begini. And now faith is a being sure of what we hope for, and certainly of what we do not see. Dan sekarang iman adalah keyakinan dari apa yang kita harapkan dan sebuah kepastian dari apa yang mata ini tidak lihat. Itu definisi Alkitab tentang iman. Tetapi saya memiliki definisi iman sendiri setelah saya melewati perjalanan hidup saya melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dari hutan ke hutan, dari desa ke desa, dari gang kepada gang, dari kota kepada kota, dari negara kepada negara. Kira-kira begini definisinya. Definisinya memang agak-agak orang bilang nyeleneh kah? Tapi ya ini dia definisi. Bahwa iman adalah kemampuan Allah yang luar biasa yang diimpartasikan atau dimasukkan dan dipadatkan di dalam hidup manusia yang biasa, sehingga manusia yang biasa itu mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa, sehingga manusia yang biasa itu mampu melihat apa yang mata jasmani belum mampu lihat. Dia mampu memegang apa yang tangan jasmani belum mampu pegang. Dia mampu memperkatakan apa yang mulut jasmani belum mampu katakan. Dia mampu untuk mendengar apa yang telinga jasmani belum mampu dengar. Bahkan dia mampu merasakan apa yang hati ini belum mampu rasakan. Bahkan dia mampu memikirkan apa yang otak jasmani ini belum mampu pikirkan. That is faith. Haleluya. Oleh karena itu, melewati tahun 2021 yang tantangannya jelas di depan, betapa hebat tantangan kita alami. Tidak cukup kita hidup sebagai orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang kita pergi ke gereja dan pulang. Tidak cukup kita hanya sekedar baca Alkitab di rumah. Tidak cukup kita hanya sekedar berdoa oleh karena kebutuhan kita. Tapi dengar nih baik-baik. Kita harus melewati tahun 2021 ini dengan iman. Karena itu, Roma pasal yang pertama ayat 17 bagian akhir berkata begini. That the righteous shall live by faith. Bahwa orang benar akan hidup oleh karena iman. Karena itu, melewati tahun 2021 ini, jangan bersandar kepada akal pikiranmu, jangan bersandar kepada status sosial ekonomimu, jangan bersandar pada kekayaanmu. Tapi mari kita hidup benar, karena orang benar akan hidup oleh karena iman. Nah, ada beberapa hal yang sangat mendasar yang akan menuntun kita melewati tahun 2021. Mengapa kita harus beriman seperti itu? Bukan sekedar biasa-biasa saja. Yang pertama, because of faith, the man recognize that God is exist. Suka nggak suka, saya harus ulangi kalimat ini. Oleh karena iman, manusia percaya bahwa Allah itu ada. Oleh karena iman, manusia mengakuinya, Allah itu ada. Kita suka atau tidak, kita terima atau tidak, kita setuju atau tidak, Allah itu ada. Dan perbuatan tangannya yang dahsyat jelas bagimu dan bagiku. Kita tidak bisa menyangkalinya. Bagaimana kita melewati tahun 2020. Cuma lewat tangan Allah yang ajaib, yang tidak kelihatan itulah.
kita boleh ada sebagaimana kita ada di tahun 2021 ini. Dan Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 bilang begini, saya baca. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Jadi tanpa iman saudara dan saya tidak akan berkenan kepada Allah. Dan Allah akan memberikan upah bagimu dan bagiku yang kita sungguh-sungguh mencari Dia. Sebab itu 2021 ini mari kita rame-rame cari Tuhan. Kita cari Dia. Kita cari Dia, kita mendapatkan Dia, kita mendapatkan hidup, kita mendapatkan pertolongan, pembelaan, jalan keluar kelepasan, kesembuhan, kesehatan, dan banyak hal dahsyat kita akan alami dari Tuhan. Oh, haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita orang Kristen melewati 2021 ini tidak cukup sekedar biasa-biasa, tapi kita harus beriman. Yang kedua, because of faith, the man experience the awesome things of God. Oleh karena iman, manusia boleh mengalami hal-hal yang dahsyat dari Allah. Tidak salah kita mengharapkan hal yang besar dari Allah. Tidak salah kita meminta hal yang besar tahun 2021 ini dari Tuhan. Dan banyak orang berkata, wih, dia minta hal besar, dia harapkan hal besar, berarti dia punya iman besar. Apa iya seperti itu? Tahun 2021, saya ingin merubah mindsetting kita tentang iman ini. Bahwa mungkin di sisi kita seperti itu, tapi tahukah engkau, iman di sisi Allah itu sendiri? Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat 26 berkata sangat jelas. Karena berbicara iman adalah berbicara perbuatan. Bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bahwa kita dibenarkan bukan hanya oleh karena iman, tapi oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Jadi tahun 2021 ini kita rubah mindset kita tentang iman. Bahwa, ini kalimatnya. Faith is not about receiving from God. Iman itu bukan berbicara tentang apa yang kita terima dari Allah. But faith, it's all about giving to God. Bahwa iman itu berbicara tentang apa semua yang kita berikan, kita lakukan untuk Allah, untuk pekerjaan Allah dan kemuliaan Allah. Engkau dan saya beriman bukan karena kita harapkan hal yang besar dari Allah, tetapi engkau dan saya beriman karena kita lakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Dan benar firman Allah berkata bahwa Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 berkata begini, everything I can do in Him who gives me strength. Segala sesuatu dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu tahun 2021 bukan tahun meminta, tapi tahun memberi, tahun melakukan untuk Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini dia. Because of faith, man saved by God. Oleh karena iman, kita manusia diselamatkan oleh Allah. Saya mau baca ayat firman Tuhan ini. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dengar baik-baik. Sebab kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Oleh karena iman, kita diselamatkan. Kita membutuhkan keselamatan. Bukan cuma soal keselamatan yang kekal yang Yesus sediakan,
Tapi soal hari yang pas hari yang kita jalani. Soal kita butuhkan keselamatan dari masalah pergumulan, kesesakan, dari mara bahaya yang kita akan lewati sepanjang tahun ini. Kita membutuhkan pengawalan, pembelaan, pertolongan dari Allah, dan Dia selamatkan kita dari semua ini. Teristimewa dari wabah coronavirus disease pandemic ini. Oh haleluya. Tetapi saya kembali dulu kepada bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Bagaimanakah cara Allah memberikan keselamatan bagi kita? Kita semua tahu. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Dia rela mati di atas kayu salib. Yesus Kristus Tuhanmu dan Tuhan. Keselamatan yang kita miliki berawal dari pengampunan yang Dia berikan di atas kayu salib bagimu dan bagiku. Ini maha teladan yang Dia contohkan bagi kita. Sebab itu orang Kristen harus identik dengan pengampunan. Orang Kristen harus identik dengan kasih. Karena semua inilah yang Dia lakukan di atas kayu salib. Dan kalau bertanya soal keselamatan, berbicara soal pengampunan, berbicara soal penyaliban. Tentu kalau ada yang bertanya pada kita, mengapa Yesus Kristus Tuhan disalib? Dan jawaban tentu tidak ada yang salah dalam hal itu. Bahwa Dia menebus dosamu dan dosaku. Tetapi kembali bagi saya, Tuhan Yesus Kristus bukan sekedar menebus dosa saya. Tetapi inilah jawaban yang saya temukan di pinggir jalan dalam melayani Dia dan pekerjaan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. He's standing before me to face an angry God. Bahasanya adalah Dia berdiri di hadapanku untuk menghadapi Allah yang sedang murka oleh karena dosamu dan dosaku. Dia membelamu dan membelaku. Jika demikian, maka bahasa jalanan saya, mengapa Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib? Karena Dia pasang badan bagi saya. Mulai hari ini sampai Dia datang kali yang kedua. Sampai kita boleh menembusi tahun 2021 ini. Bahkan sampai muka bertemu muka. Jaga imanmu, jaga imanmu. Sehingga ketika Dia datang kali yang kedua, Dia boleh mendapati iman ada bagimu dan bagimu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dahsyat ajaib Engkau Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau. Hamba dan jemaat akan berdoa untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, para gubernur, sampai kepada tingkat wali kota, bupati, kecamatan, lurah, RW, RT dalam menangani wabah COVID-19 ini. Berikan kekuatan dan hikmat dari Tuhan sehingga wabah ini boleh tertanggulangi. Pemerintah kami Tuhan boleh menghentikan penyebaran wabah ini dan Indonesia boleh ditolong oleh Tuhan. Hamba mau berdoa secara khusus untuk para dokter dan para medis yang ada di rumah sakit dalam menangani akan korban-korban dari COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka. Tolong keluarga mereka. Jaga mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh terhindar dari wabah ini. Karena mereka lah sekarang secara nyata menjadi perpanjangan tangan Allah untuk membawa kesembuhan bagi saudara sebangsa kami Tuhan di hari-hari ini. Dan hamba berdoa buat jemaat yang kau percayakan bagi hamba. Tuhan tudugi dengan kuasa darah. Jaga pelihara mereka hari-hari ini Tuhan. Sehingga biar kami boleh melihat betapa dahsyat Engkau menuntun kami melewati wabah ini. Engkau mencukupkan semua kebutuhan kami. Dan kami percaya bahwa Indonesia akan bangkit.
Indonesia akan dipulihkan, Indonesia ditolong oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di atas bangsa dan negara kami, Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau setia pada Tuhan seumur hidup kami. That we love you very much, God. Haleluya. Amin. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Minggu yang pertama kita lewati, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita jalani tahun ini dengan iman kepada Dia Allah yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.